Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 4. Perkenalkan, nama saya Zamhari dari LPTK IPB GRI Wates NIM 258203230. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai untuk bimbingan konseling atau BK yaitu dalam klasikal, mari semuanya berdoa dulu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam bimbingan kali ini apa yang menjadi yaitu problem-problem dari panjenengan semua, dari kita semua senantiasa nanti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kepada ketua kelas bisa memimpin berdoa di depan kelas, monggo silakan. Siapa yang memimpin biasanya? Ya. Oh ya, silakan. Kita mau duduk siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke materi bimbingan dan konseling, mari sebelumnya supaya kita lebih yaitu cinta akan tanah air, kita terlebih dahulu menyanyikan yaitu lagu-lagu kebangsaan. Dalam kali ini kita akan menyanyikan lagu yaitu Pancasila. Hafal semua? Hafal semua? Oke, coba sekarang kita mulai menyanyikan lagu. Mungkin bisa dipandu. Siapa yang bisa mengiring? Silakan masuk. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya, silakan. Ini semuanya.
ini untuk pagi hari ini menjelang siang yang panas, sebelumnya sudah siap untuk melakukan bimbingan? Sudah siap? Mungkin nanti ada problem-problem yang mungkin bisa panjenengan ketahui tentang masalah kenakalan remaja, tentunya masalah bullying. Tahu bullying ya? Tahu bullying ya? Oke. Nah, hari ini bimbingan klasikal untuk ini kita katakan yaitu stop bullying. Ini stop bullying itu apa? Jangan kita lakukan kekerasan kepada siapa saja, entah kepada teman, kepada tetangga, kepada orang lain. Nah, ini yang namanya stop bullying. Mungkin panjenengan pernah dengar tentang bullying? Gimana? Pernah melihat? Nah, di mana? Di sekolah. Mungkin di lingkungan masyarakat ada? Di lingkungan keluarga ada? Ada. Nah, ini materi pada siang hari ini yang akan kita bahas. Karena apa? Karena bullying itu sangat jelek sekali. Sangat jelek sekali. Dan itu dilarang oleh agama. Bahkan juga dilarang oleh negara. Bukan hanya negara, bahkan negara juga melarang tentang bullying. Nah, ini atau kekerasan. Coba sekarang kita tengok ya. Di sini sebelumnya mari untuk menyemangati yaitu bimbingan klasikal pada pagi menjelang siang kali ini, semuanya kita ice breaking. Tahu ice breaking ya? Biar panjenengan semangat. Nah, tepuk semangat. Tahu tepuk semangat? Nah, oke, sekarang coba tepuk semangat. Nanti ketika hitungan ketiga langsung mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dendang, ding ding ding, dung dung dung. Dendang, ding ding ding, dung dung dung. Semangatnya kurang bagus. Semangat gini aja. Oke, sekarang ulangi. Semangat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Oke, coba sekarang kita menuju ke materi. Coba panjenengan lihat. Nah, ini di situ ada slide, yaitu yang namanya PowerPoint ya. Di situ ada yang namanya tentang stop bullying. Nah, untuk kali ini pelajaran pada siang hari ini bimbingannya yaitu tentang stop bullying. Tahu bullying ya? Nah, bullying itu nanti bisa mengenali, mengatasi, dan kita cara mencegah bullying itu bagaimana. Nah, ini stop bullying pokoknya. Kita lihat dulu ya, gambarnya kelihatan dulu. Nah, ini oke. Nah, untuk kali ini perlu kita ketahui yaitu tujuan kita, tujuan panjenengan, tujuan Pak Guru, panjenengan semuanya kumpul di sini ada bimbingan secara bersama atau bimbingan secara klasikal. Tentunya ada tujuan khusus dalam pembelajaran. Di antaranya satu, yaitu supaya panjenengan tahu tentang apa itu bullying. Ketika sudah tahu, tentunya panjenengan akan mencegah yang namanya bullying. Nah, ketika kepengen tahu pencegahannya, panjenengan harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis bullying beserta contoh-contohnya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tujuan kita ya. Apa tadi? Menjelaskan definisi bullying secara benar. Jenengan sebagai seorang siswa harus tahu ketika nanti ada pertanyaan bullying itu apa? Makan bakso? Nah, tidak. Tapi jenengan tahu
bullying itu apa. Terus mengidentifikasi jenis-jenis bullying harus juga tahu. Dan peserta didik mampu mencegah mengatasi perilaku bullying. Dengan juga sebagai mungkin pencegah ketika menjadi pelaku jangan sampai. Ini mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Yang keempat, peserta didik mampu mengelola sikap bergaul agar terhindar dari perilaku bullying. Bergaul itu harus pilih. Yang dipilih siapa? Apa orangnya? Atau kaya atau miskin? Atau anak pejabat atau siapa? Tidak. Tapi yang dipilih yaitu kita harus memilih teman orang-orang yang punya akhlak yang baik. Nah ini itu peserta didik mampu mengelola sikap bergaul agar terhindar dari perilaku bullying. Oke, apa itu bullying? Coba kita tengok. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakitkan. Nah ini bullying, perilaku agresif, mungkin menghina. Tahu menghina ya? Tahu ya? Tahu. Orangnya pendek, orangnya bulat. Oh, orang kaya bulat. Nah ini orangnya tinggi tapi kurus. Oh, orangnya kaya apa? Jangan. Orangnya dekil, orangnya hitam, terus dibuat cemoohan, jangan. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena itu menyakitkan hati orang. Nah, ketika ada istilah menyakitkan, itu namanya sudah mengandung tindakan bullying. Paham kira-kira? Jadi dari ini ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan, yaitu jenis-jenis bullying. Nah, coba kita tengok. Ini ada bentuk bullying fisik. Nah, fisik tubuh. Tentunya di situ contohnya memukul, mendorong, atau mungkin menendang. Main sepak bola, temennya itu bisa ngegulkan, terus kamu beramai-ramai dengan temen yang kalah, nanti kita sikat ketika di pojokan lapangan. Wah, jangan. Itu pacar saya itu diambil itu, nanti kita jotosi. Wah, itu jangan. Menjewer, menjabat, atau mungkin mendupak istilah Jawa kita, menendang. Jadi namanya semuanya adalah yaitu kekerasan fisik atau bullying fisik. Yang nomor 2 yaitu bullying sosial. Ingat, hidup manusia itu bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat. Kita hidup tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan dengan orang lain. Istilahnya manusia itu bersifat sosial, harus hidup bersama. Lah, ketika kok terjadi bullying sosial, istilahnya mengucilkan di suatu tempat, kaya, ada yang miskin dikucilkan. Tidak boleh berteman, tidak boleh berkumpul, di sekolahan dikucilkan, di mana dikucilkan. Kamu jangan kumpul sama itu, si A itu orangnya nggak punya apa-apa. Itu namanya bullying sosial, mengucilkan. Itu tidak boleh. Terus menyebarkan rumor. Nah ini mungkin istilahnya rasan-rasan. Tahu rasan-rasan ya? Tahu ya? Mungkin jenengan iri, dengki dengan orang si A atau si B atau si C. Wah, itu dapat nilai banyak itu. Mungkin itu nyontek. Nah, desas-desus rumor tidak baik. Ini namanya juga
juga bullying sosial. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga, verbal, mengejek, menghina, memberikan julukan. Nah, bedanya apa? Ketika fisik itu mengenai tubuh, tapi ketika verbal ini mengenai hati. Contoh verbal, mengejek, dasar kamu orang miskin. Tahu? Pernah dengar gitu? Pernah ya? Dasar kamu bego, maka nilai kamu 5. Nah, kira-kira yang sakit itu mana? Bagaimana? Hati. Ini verbal itu yaitu menyakiti hati. Terus memberikan julukan. Tadi sudah saya singgung, Pak Ian singgung kan, pas tadi orangnya kecil, hitam, bulat, pendek. Nah ini terus dihina-hina. Nah ini terus dikasih julukan apa itu. Nah ini namanya menyakitkan hati. Nah ini juga tidak boleh, tak itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oke, kita lihat sekarang yang nomor 4, cyberbullying. Nah, tahu cyberbullying yaitu apa? Bullying melalui media sosial atau mungkin platform online. Sekarang zamannya zaman digital ya, zaman digitalisasi, zaman modern. Beda ketika dengan dulu ketika Pak Azam masih kecil, itu kalau main, nah, itu mungkin ya mandinya itu di kali, mungkin tidak pakai sabun kayak itu, mungkin kalau main dengan temen ya ala kadarnya orang desa. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu zamannya zaman digitalisasi, zaman dunia maya, zaman media sosial. Ada PES, coba ada PES, ada apa lagi? Instagram, ada apa lagi? TikTok, ada apa lagi? WhatsApp, ada apa lagi? YouTube, ada apa lagi mungkin contohnya? Mana ada lagi? Pokoknya masih banyak ya, masih banyak. Nah, di situ ada istilah jarimu harimaumu. Kalau dulu kan tidak, mulutmu harimaumu. Sekarang itu zamannya jarimu harimaumu. Artinya apa? Bijaklah menggunakan media sosial. Kadang di Facebook itu ada konten apa, terus jenengan sebagai seorang salah satu dari netizen terus memberi apa istilahnya komentar menjelek-menjelekan. Nah, ini jangan, tidak boleh itu. Ini namanya salah satu bullying melalui media sosial. WA temennya, maki-maki temennya lewat WA, atau mungkin maki-maki siapa lewat apa namanya itu SMS. Nah ini tidak boleh. Semuanya itu adalah jenis-jenis bullying yang harus kita hindari. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Coba kalau tidak ada, saya akan tanya. Kan begitu kan? Menendang salah satu apa? Jenis bullying apa? Fisik. Oke. Ketika kita mengejek teman lewat WA, bullying apa? Oke, cyberbullying. Ketika mungkin umpama contoh Pak Ian kok mengejek si B, dasar kamu hitam. Nah itu bullying apa kira-kira? Verbal. Oke, umpama jangan ikut itu orang orang miskin, nanti kamu ikut miskin. Nah itu bullying apa namanya? Sosial. Oke, terima kasih. Berarti jenis-jenis bullying paham.
Nah, ini semua panjenengan harus tahu. Panjenengan sebagai seorang siswa harus bisa menjadi seorang penggerak. Apa? Penggerak bagi diri sendiri, bagi teman, bagi orang lain untuk menghindari tentang bullying. Oke, kita katakan stop bullying. Stop bullying. Oke, stop bullying. Stop bullying. Nah, tangannya biar tidak kaku, tangannya sambil gini ya. Stop bullying, oke? Oke? Nah, mari kita tunjukkan semuanya menghadap ke depan ini. Oke, 1, 2, 3. Stop bullying. Sekali lagi. Stop bullying. Sekali lagi. Stop bullying. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut. Kenapa bullying kok harus di stop? Karena ada dampaknya ternyata. Ini coba kita lihat dampak bullying. 1, yaitu tentang isolasi sosial. Ketika ada orang yang melakukan bullying, itu akan terjadi yang namanya yaitu isolasi sosial. Korban akan cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Ini takut atau malu ketika dikucilkan, ketika mungkin ditendang, ketika mungkin dicemooh. Kenapa nak nggak mau sekolah? Enggak pak, kenapa? Saya di sekolah di kelas diajak sama teman-teman. Nah, ini berarti anak tersebut korban, akhirnya tidak mau masuk sekolah. Dia cenderung mengucilkan diri, tidak mau berkumpul bergaul. Kira-kira ini baik tidak? Tidak baik. Oke. Masalah psikologis, korban akan mengalami kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri. Tidak mau masuk sekolah. Kenapa? Nanti saya khawatir di sana akan dihina lagi, cemas. Hatinya depresi, psikologinya akan menurun, kepercayaan dirinya juga akan hilang. Padahal si A tersebut anak hebat. Tapi karena korban bullying, kepercayaan diri akan menurun, kecemasan, depresi akan meningkat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut, yaitu prestasi akademik tentunya akan menurun. Korban sering merasa terganggu, sulit berkonsentrasi di kelas, mungkin mengerjakan PR dari bapak ibu guru mungkin akan terlambat mengerjakan. Kenapa? Karena mungkin hati pikirannya ketika habis dimaki-maki di kelas, dimaki-maki di mana, nanti di rumah masih terbawa, teriang-iang, kadang-kadang sampai terbawa mimpi. Maka kadang-kadang pekerjaannya mungkin contoh PR, contoh pekerjaan dari bapak ibu guru, mungkin dikasih pekerjaan dari ibu bapak di rumah, semuanya kurang konsentrasi, ini terganggu. Terus dampak yang lain yaitu kesehatan fisik. Nah, mohon maaf, rasa sakit fisik akibat bullying atau gejala psikomatik seperti sakit kepala, insomnia, mudah lupa, mungkin kadang darah tinggi, cepat marah, kadang ngalamun dan lain sebagainya. Kira-kira pernah mengalami? Ada akibatnya? Ada sebabnya? Nah, ini dampak bullying. Kira-kira ini sangat berdampak sekali. Untuk itu, anak-anak panjenengan sebagai seorang pelajar harus tahu bersikap yang baik. Jangan sampai ada kekerasan. Oke. Tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Nah, ini kira-kira nanti ada di kamu tidak ini ya? Coba ditengok ya. Ini tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Nah, ini kira-kira kamu mengalami ini enggak ini? 1. Perubahan perilaku. Siswa yang biasanya aktif akan menjadi pendiam, cemas. Pernah mengalami ini? Pernah tidak? Kalau tidak pernah berarti jenengan bebas dari bullying.
cedera fisik, luka lebam yang tidak dapat dijelaskan. Kalau luka lebam jatuh dari motor bukan bullying namanya, itu namanya nasib. Apa? Nasib. Mau beli bakso sudah hampir sampai, kemudian jatuh. Nah, uangnya hilang, sudah jatuh, uangnya hilang, nasib. Nah, ini. Nah, luka lebam yang tidak dapat dijelaskan. Di sini apa maksudnya? Maksudnya itu mungkin ada pertengkaran, mungkin atau ada ejek-ejekan yang akhirnya menjadi perkelahian. Nah, ini bahaya. Yang selanjutnya penurunan prestasi, kesulitan dalam mengikuti pelajaran, menurunnya nilai akademik. Tadi mungkin di kelas diam terus. Apa? Di kelas diam terus, tidak mau bergaul dengan orang lain, jajan takut, keluar takut, kepengin pinjem teman pulpen takut, tanya yo takut, deket yo takut, apalagi tanya pelajaran dengan temennya takut. Nih, dan kemana akhirnya? Nilai pelajaran, nilai akademik akan menurun. Oke, nih menghindari sekolah. Ini tanda-tanda orang yang bullying biasanya itu mengeluh sakit, menolak pergi sekolah, 1000 macam alasan. Ini berbagai macam 1000 alasan ini dilakukan supaya tidak masuk sekolah. Kenapa anak kok tidak masuk sekolah? Libur sekolahnya, padahal sekolah tidak libur. Pernah ada kira-kira kayak begini? Pernah. Loh, nak, kenapa kok tidak masuk sekolah? Gurunya baru sakit, semuanya nengoki guru. Nah, padahal gurunya sehat. Nah, ini pokoknya berbagai macam 1000 alasan supaya tidak masuk sekolah. Ini namanya tanda-tanda bullying. Kira-kira ada yang ditanyakan? Hah? Kira-kira ada yang ditanyakan tidak ini? Nah, terus mengapa terjadi kayak begini? Coba kita tengok, mengapa terjadi kayak begini? Nah, bullying kenapa terjadi? Kenapa ada bullying di dunia ini? Kalau di dalam agama ada istilah mungkin iri, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dunia ini ada istilah mungkin tekanan sosial, mungkin didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Mungkin ada orang supaya kelihatan hebat, kelihatan kuat, terus yang agak lemah ditindas. Biar nanti apa? Biar nanti supaya dilihat oleh orang lain itu orang hebat. Nah, ini tekanan sosial. Rasa ingin berkuasa sama. Terus pengaruh lingkungan, mohon maaf, pengaruh lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Makanya tadi saya katakan, ketika panjenengan hidup, pilihlah teman yang baik. Ada istilah Jawa, ketika wong sing cedak babur minyak, walaupun tidak yaitu apa istilahnya beli minyak tetap akan bau harum. Tapi ketika ada orang yang mungkin dekat orang-orang yang membuat pandai, tahu pandai ya, membuat itu alat besi itu toh, dibuat apa, deket-deket, walaupun tidak kita membuat, maka suatu saat akan ada api, akan ada bara api yang kena kulit kita. Makanya ketika pilih teman itu tolong teman yang baik, itu ya, yang bisa bermanfaat dong untuk kita. Nah, kan begitu. Masa pilih teman sing pungturu, nah, pilih teman yang baik, kan begitu ya. Nah, ini lingkungan pengaruh. Kadang di lingkungan kan macam-macam ya. Nah, ini ada kekerasan, kadang-kadang dengan meniru, kadang-kadang ada orang meniru biar kayak keren. Pak, sekarang coba lihat itu di film itu. Di film ada apa itu? Ada film pendidikan. Tahu film pendidikan?
Anak-anak kecil itu, anak-anak TK itu kadang-kadang wah perang-perangan, wah ini yang niru itu kan. Nah, apalagi ini yang cewek-cewek yang remaja mungkin ikut adegan wah percintaan ya. Nah, ini tidak boleh ya, di sinetron itu kan mempengaruhi. Nah, pokoknya yang dilihat manusia kalau bisa saya harus bisa kan begitu, itu rata-rata manusia. Maka untuk itu nah kita hati-hati. Oke, sekarang kurangnya empati. Mengapa bullying itu terjadi? Karena kurangnya empati. Masa saya ini tidak di apa istilahnya tidak dihargai, atau mungkin masa saya tidak diikut sertakan, kurangnya empati. Kadang-kadang kurangnya empati dari diri manusia itu sendiri. Di sini dikatakan tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Nah, ini mengapa bullying itu terjadi, supaya panjenengan bisa tahu kenapa kok ada bullying ya, kenapa kok ada kekerasan ya. Ya, dengan termasuk tombak barometer utama seorang siswa harus bisa menghindari yaitu kekerasan atau bullying. Oke, kita lanjut. Bullying ada jangka panjangnya. Ini dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang. Kalau kita dampak jangka pendek, enak. Nah, sekali minta maaf selesai. Tapi yang menakutkan ketika ada dampak jangka panjang. Nah ini, coba kita lihat gangguan kesehatan mental, termasuk PTSD. Apa itu? Post traumatic stress disorder, artinya depresi atau mungkin kecemasan. Sekarang ada istilahnya RS apa? Rumah sakit. Nah, pikirannya tertekan, hatinya tertekan. Larinya kemana? Emosionalnya naik, darah tinggi, semakin tinggi, tidak bisa turun. Kemana? Akhirnya kalau tidak stroke, mungkin akan dol. Tahu dong, masuk rumah sakit jiwa. Nah ini jangka panjang itu. Terus yang nomor 2, kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Mungkin akan terjadi yang namanya suudon, buruk sangka, gigit istilah Jawanya. Apa tadi? Tahu? Gigit tahu? Nah, mungkin saja nanti terjadi begini, mungkin akan terjadi begini, mungkin akan terjadi begini. Nah, ini hubungan interpersonal yang sehat itu akan kurang. Nah, ini kehilangan kepercayaan diri, korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosial. Ini jangka panjang dampak tentang bullying. Kira-kira sangat menyakitkan ya, menyakitkan ya. Oke, menyakitkan. Silakan anak-anak berdiri dulu biar tidak ngantuk ya. Karena sudah siang ini, biar tidak ngantuk. Silakan semuanya berdiri. Nah, berdiri. Oke, yang kita subuh, regangkan tangan. Oke, semuanya tangan diletakkan di atas. Ini, ya, ini. Oke, sudah diangkat samping tumitnya ke atas, terus sampai ke langit 7. Oke, terus. Oke, leknya ya. Bolong. Enggak bolong, itu bukan bolong, itu angin-angin itu. Oke, terus kemudian kita lepaskan sambil kita bernapas. Oke. Sudah ngantuk? Oh, tadi Pak ngantuknya, sekarang sudah tidak ngantuk. Oke, supaya duduk lagi. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam pencegahan. Nah ini, oke. Langkah-langkah pencegahan tentang bullying, panjenengan harus tahu, yaitu diantaranya memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Orang tua apa orang lain? Orang tua. Oke, ini memberitahukan masalah bahayanya bullying kepada
siswa. Ini termasuk hari ini ada bimbingan klasikal dengan tahu bullying itu apa, dampaknya seperti apa. Bukan hanya siswa saja, akan tetapi juga guru juga. Walaupun sudah menjadi guru, apakah tidak ada bullying? Tetap ada. Maka supaya tidak ada bullying, guru juga harus dikasih tahu tentang bahayanya bullying, kan begitu. Nah ini kenapa? Karena manusia dikasih sifat iri, dengki, meri, serai, dan lain sebagainya. Orang tua, begitu juga orang tua harus tahu tentang dampak bullying. Maka ketika besok dengan sudah jadi orang tua, punya anak, jangan semena-mena dengan anaknya udah asal anak goblok, jangan. Apa tadi? Dasar anak goblok, dasar begini, dasar begitu, enggak boleh. Paham ya? Oke, ini. Terus sekolah perlu memiliki kebijakan anti bullying yang tegas. Dengan ingat, di sekolah kita SMP Islam Rodotul Ufat itu sudah dicanangkan sejak dulu, yaitu anti kekerasan. Kan begitu ya? Anti kekerasan. Nah ini selanjutnya mendorong nilai saling menghormati, toleransi di lingkungan sekolah. Saling menghormati, yang pandai jangan menghina yang bodoh, yang bodoh jangan berkecil hati dengan yang pandai. Semuanya sama, saling menghormati. Yang pandai memberitahu yang bodoh, Dur, begini Mas, Mbak, begini caranya. Mungkin ngerjakan matematika, dikasih tahu begini rumusnya. Ngerjakan bahasa Inggris, oh begini caranya. Ngerjakan apa? Oh begini caranya. Nah ini namanya saling menghormati. Oke, yang selanjutnya memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Seorang korban yang menjadi korban bullying supaya tidak terulang lagi, apa? Korban juga harus dikasih tahu, jangan sampai ada istilah balas dendam. Apa? Balas dendam. Sakit hati, jangan. Sakit hati, balas dendam, jangan. Begitu juga yang melakukan pembulian tadi juga harus dikasih tahu, itu tidak baik. Di dunia melanggar norma sosial, di dunia melanggar norma hukum, di akhirat melanggar norma agama. Ketika melanggar norma dan norma, maka itu ada sanksinya. Sanksinya apa? Ya tentunya kita tahu kan, ketika di dunia bagaimana, ketika di akhirat ada surga, ada neraka, kan begitu. Nah ini memberikan konseling, memberikan yaitu motivasi kepada orang-orang lain yang melakukan maupun yang menjadi korban. Oke, kita lanjut. Peran orang tua dan guru. Halo. Halo. Oke, masih semangat? Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Ayo toh, tepuk semangat kok. Garuk-garuk kaki, gimana kakinya? Kakinya gimana? Oke, halo. Halo. Oke, tepuk semangat. Sedendang, ding ding ding, dung dung dung, sedendang, ding ding ding, dung dung dung, Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak. Oke, sekarang kita lihat yaitu peran orang tua dan guru tentang masalah stop bullying. Orang tua perannya apa? Nah, ini kita ingat ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar yaitu manusia itu terletak di keluarga kan, itu pendidikan yang paling dasar kan.
Siapa yang menjadi gurunya? Tentunya orang tua. Nah, kita ingat di sini orang tua ajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Nah, orang tua mungkin memberi sharing kepada anaknya, begitu ya. Anak jangan sungkan-sungkan minta saran kepada orang tua. Nih, yang kedua, guru memonitor interaksi siswa di kelas, di area umum, online, segala tindak lanjutan laporan bullying dan lakukan intervensi yang tepat. Ini ketika guru memonitor interaksi siswa, entah di kelas, entah di sekolahan, mungkin di area umum, atau mungkin ada laporan ketika di sekolahan, nanti dikasih yaitu bimbingan konseling supaya tidak melakukan yang namanya bullying. Ketika di rumah, orang tua yang berperan. Ini maka orang tua dan guru dan mungkin bahkan tokoh masyarakat, orang-orang yang dituakan di desa, semuanya harus terlibat dalam stop bullying. Oke, penutup. Nah, coba kita lihat. Bullying adalah tanggung jawab bersama. Ini, bullying adalah tanggung jawab bersama. Siapa yang tanggung jawab? Orang tua, guru, masyarakat, dan kita siswa. Paham? Paham ya? Oke. Nah, terima kasih. Coba kita lihat di sini. Sebelumnya kita ke tugas, ya, tugas pengamatan gambar. Ini Pak Guru akan membagikan yang namanya LKPD ya. Nanti dikerjakan. Sebelumnya ini kita bagi dulu. Nanti kamu kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Nanti sana kelompok 4. Nanti jenengan bisa amati ini. Setelah jenengan amati tentang bullying apa itu, nah itu bullying apa, itu nanti jenengan presentasikan. Ketika waktunya cukup, nanti bisa dipresentasikan semuanya. Tapi kalau tidak cukup, nanti dipresentasikan yaitu ketika kita ada bimbingan lagi. Paham ya? Oke, saya kasih waktu 5 menit. Coba diamati gambarnya, diskusi dengan temannya, boleh kolaborasi itu antara mungkin beberapa teman ada pemikiran, kamu sini yang gambar A1 ya, itu didiskusikan, dilihat bullying apa, nah itu, dan contohnya apa, yang gambar juga ini yang kelompok sini itu bullying apa, contohnya A apa, mungkin yang sini yang gambar 3 ya, bullying apa, dan nanti contohnya apa, yang ini yang terakhir, yang gambar 4, tolong diamati. Oke, semuanya jangan hanya satu saja yang mengerjakan, semuanya ikut membantu. Ada yang menjadi pemikir, ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi pengamat. Ya. Oke, silakan monggo. Mungkin ada yang belum paham, mungkin apa yang dikerjakan boleh bertanya, ya. Itu gambarnya diamati, setelah diamati, didiskusikan. Tentunya gambar 1 itu bullying apa, contohnya apa, kan begitu.
Mungkin nanti kalau mungkin lebih lebarnya yang mungkin dampaknya apa kan bisa. Nah ini, oke. Kolaborasi artinya itu ya panjenengan semuanya pikirannya antara si A si B kan beda-beda kan. Mungkin jadikan satu ditulis di situ. Nah itu, oke. Dua menit lagi. Nah, kan tadi 5 menit saja. Cuma melihat, mengamati, ditulis. Oke, 2 menit lagi. Setengah menit. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai? Sudah? Oke, sudah. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan dulu? Acung. Nomor 3, Acung. Oke, salam dulu. Kelompok berapa? Nanti hasilnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tulis LKPD mengamati gambar bullying. Gambar 3. Hasil pengamatan gambar 3 tergolong jenis bullying verbal. Contohnya mengejek, menghina, dan memberikan julukan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke. Sudah puas? Sudah puas? Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang laki-laki siapa yang mau? Silakan. Depan. Nanti jangan lupa ya, LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kolaborasi kami. Untuk gambar nomor 2 adalah bullying sosial. Contohnya mengucilkan dan menyebarkan rumor. Dampaknya adalah menyebabkan seorang frustasi dan menyebabkan diri dari pergaulan. Oke, mungkin sudah puas? Ya. Atau mungkin ada yang mau menyangkal? Tidak? Oh tidak. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ini saya pasang dulu nih. Masih 2. Hah? Cewek ya. Nah, tuh, pas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas LKPD mengenai sosial, kolaborasi, dan presentasi. Kami akan mempresentasikan soal cyberbullying. Cyberbullying
Oke, bener? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu tadi itu hasil pengamatan panjenengan. Sekali lagi ya, ini ada untuk penguatan ya. Oke, untuk gambar 1 tadi bullying apa? Fisik. Nah, di situ ada gambar salah satu anak ditendang bertiga kan? Berarti yang terkena fisik, berarti bullying fisik dihindari, tidak boleh dilakukan. Yang kedua, sosial benar ya? Oke, kenapa bisa dikatakan sosial? Karena mengucilkan. Sekarang yang ketiga, verbal. Kenapa dikatakan verbal? Hah? Apa? Mengejek. Nah ini mengejek. Terus yang keempat, gambar yang keempat, ada Facebook, ada Twitter, ada apa itu YouTube. Ini termasuk apa? Cyberbullying. Nah, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah panjenengan sudah paham, yaitu mengamati gambar, berdiskusi, berkolaborasi, dan presentasi. Nanti tolong setelah berdoa hasilnya dikumpulkan di depan di kantor ya. Nah, di kantor dikumpulkan besok nanti biar dilihat oleh teman-teman yang lain. Loh, ini hasilnya. Oke. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita penutup, yaitu mohon maaf nanti Pak Guru akan memberikan sebuah kertas warna. Di situ nanti jenengan tolong tulis komitmen panjenengan tentang stop bullying, begitu ya. Nah, nama A, stop bullying, tanda tangan di bawahnya, nanti ditempelkan di pojok sana. Oke? Oke, siap. Ini saya tak ambil kertasnya dulu, tak langsung di ternyata belakang kertasnya. Oh ya. Ini kertasnya nempel ya, nanti ditempel di sini ya. Ya. Nah, kasih contoh satu ya. Oke. Bisa kita tulis nama, komitmen ini. Langsung ditulis nama kamu. Langsung ditulis. Ya, kasih nama, terus bawahnya tulisi stop bullying, kasih tanda tangan. Oke, waktunya 1 menit, nggak usah lama-lama. Ya sudah, yang sudah langsung maju ditempel. Nama, bawahnya tulis stop bullying sudah. Kalau sudah langsung tempel sana. Ya, oke, tempel sana ya. Langsung sana. Nah. Sini selesai. Nah, sini Bapak tulis. Nah, oke. Atau mungkin sana saja, tidak apa-apa sana.
Itu di sebelahnya 4 kata sakti itu ya. Oke. Nah, awas yang bagus tuh ya. Oke. Yang lain cepat. Yang lain. Bawahnya sebelum itu. Bawahnya. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku yang baik hati, semoga semuanya sukses. Tadi tentang materi yaitu stabullying. Yang paling akhir sebelumnya Pak Guru hanya berpesan tolong hargai orang lain. Paham ya? Tolong hargai orang lain. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan dengan tangan diletakkan di depan sini, katakan stop bullying. Stop bullying. Oke, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan nanti kita bisa berjumpa lagi yaitu pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Oke.